damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia boleh menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Dia juga masih memberi kesempatan kepada kita untuk ada dalam satu persekutuan beribadah. Dan ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Jemaat Yudea Kolom 4 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun Ibu Pauline Lesar yang ke-54. Keluarga bahkan kita semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita angkat satu pujian. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan yang bersyukur pada malam hari ini karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau lagi masih memberi kesempatan kepada kami untuk ada dalam satu persekutuan beribadah, ibadah Jemaat Kolom 4 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari Ibu Pauline Lesar yang ke-54 pada hari ini. Keluarga bahkan kami semua mengucap syukur dan hendak beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau utus pada malam hari ini. Kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Pali Pelealu, Master Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, berdoa juga bagi jemaat-Mu, mungkin sedang dalam perjalanan, biar Tuhan Engkau tuntun mereka, boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami hanya menserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita habiskan ibadah ini, persekutuan ibadah Jemaat Kolom 4, di dalamnya ada sukacita hari ulang tahun yang ke-54 dari Ibu Pauline Lesar. Tertahbislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, umat-Mu yang mengaku percaya, yang mengimani Engkau dalam segenap kehidupan yang kami jalani. Tetapi sesungguhnya kami pun mengakui bahwa terkadang dalam praktek kehidupan kami pun jauh dalam kesetiaan, dalam ketaatan,
karena kami pun terus terbawa dengan sikap hidup kami ketika kami berpikir bahwa itu kebiasaan kami, sehingga secara terus-menerus kami lakukan, padahal itu pun melanggar kehendak-Mu. Kami menuruti setiap keinginan hati kami dengan menunjukkan kekuatan dan kehebatan kemampuan kami. Kami tidak menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak akan menikmati semuanya itu. Tetapi juga ketidaksetiaan, ketidaktaatan terus-menerus kami tunjukkan melalui sikap perilaku kami terhadap Tuhan, bahkan dalam kehidupan sebagai umat yang mengaku percaya dengan aktivitas tugas dan kerja kami, dengan talenta yang Tuhan beri. Seringkali kami tidak lagi mampu mengakui akan kehebatan Tuhan, tetapi hikmat dan bijaksananya kami, yang kami pikir itu karena kuatnya kami, itu yang kami lakukan. Kami semakin jauh dalam ketidaksetiaan kepadamu. Karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, kasihani kami, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang banyak kali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan berkenan membaharui hidup kami, sehingga melayakkan kami semua untuk boleh menikmati anugerah keselamatan yang hanya daripada-Mu. Ini pengakuan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sarga, kami semua menyiapkan hati untuk mau diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Beri kiranya kami kemampuan dan hikmat untuk boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan kami baca. Beri kiranya kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga akan menguasai tempat ini, terlebih juga kehidupan pemikiran kami, sehingga bukan pemikiran kami yang kami andalkan, tetapi kehendak firman-Mu lah yang hendak kami andalkan, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita untuk kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bahagian firman Tuhan, dan kami tidak mengambil dalam bacaan yang merupakan perenungan sepanjang minggu yang berjalan ini, sekalipun yang pasti masih dalam hubungan, karena baru kemarin dulu kolom 4 pun hal yang sama, sehingga saya mengambil khusus dalam perikop untuk ulang tahun lewat kitab Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur pasalnya yang ke-139. Kita akan membaca ayatnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu.
ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Mungkin ada kesaksian yang mau disampaikan oleh yang berbahagia Ibu Pauline. Kita silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur lagi karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan saya pribadi. Mungkin kalau mau saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya terlalu banyak dan tak dapat saya ungkapkan satu persatu. Karena apa yang saya alami dalam kehidupan ini, saya percaya semua dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah bagi saya. Ada banyak kemelut yang sudah dilewati, pengalaman pahit yang sudah dilewati, dan Tuhan menggantinya dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan tentunya apa yang kalau saya ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Walaupun dalam tugas mulai padat, namun berusaha membagi waktu. Tadi itu dari hotel 5:30, padahal nanti istirahat jam 6. Saya sudah minta izin, kebetulan saya sebagai panitia minta izin ada ibadah di rumah. Teman saya juga panitia cuma dua, dia juga ada ibadah di kolomnya, di politeknik, tapi dia mengalah karena saya bilang ini tapi hari khusus, jadi mana kita jodoh ini dia, jadi dia mengalah. Dan saya bilang nanti selesai ibadah balik ulang ke hotel, udah hotel tapi lihat keadaan, karena pada saat ini juga tapi anak belum sampai, dia cuma bilang iyo so di jalan, mungkin nak cari hadiah tuh. Mudah-mudahan, amin. Begitu juga kakak saya bilang mari kita datang sini dari habis ibadah terus tidur di hotel sana. Dia bilang pertama iyo ini ada halangan lagi. Jadi terlatih sebagai wanita tangguh. Dalam Amen. kerja sebagai sebagai seorang single parent, ya berusaha dengan bijaksana untuk membagi waktu agar semua bisa terselesaikan, dan saya percaya itu semua karena kasih sayang Tuhan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya orang sebagai manusia ada datang betul lelah, bahkan seperti tadi malam itu pulang langsung nak makan, langsung tanpa tidur sampai bangun pagi. Jadi dari kejadian di hotel The Centra, sekarang ada di Swiss Bear. Jadi mulai padat itu kegiatan di kantor, dan saya sungguh bersyukur karena hari ini saya sehat, segar, bugar di hari ulang tahun saya. Dan padahal tadi pagi saya itu bangun jam sibuk sekali, lapar sekali, jadi bikin bubur pagi-pagi. Bubur pagi-pagi dari pagi-pagi bubur kantor itu. Jadi saya percaya bahwa perjalanan hidup saya tetap dalam
lindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Dan saya percaya, saya tetap meminta kepada Tuhan untuk terus memberikan saya sehat kuat, dan biar kiranya apa yang Tuhan buat dalam hidup ini membawa sukacita dan kebahagiaan, dan Tuhan terus merangkul saya untuk tetap lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebagai kesaksian saya bahwa saya tetap berdoa, Tuhan kalau boleh Tuhan rangkul terus kita supaya kita tetap dekat kepada Tuhan. Karena saya sudah merasakan bagaimana kalau hidup bertemu dengan Tuhan selalu diberi jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang saya alami. Walaupun apapun, seberat apapun pergumulan yang saya hadapi, Tuhan selalu buka jalan. Dalam organisasi, kantor atau di masyarakat, tapi yang lebih banyak itu di kantor. Pergumulan apapun biasa di kantor itu ada siku baku siku, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu ada dengan saya, dan saya selalu dimenangkan dalam setiap pergumulan di tempat kerja saya atau di mana saya, karena saya selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ketika saya terus mencari dan dekat dengan Tuhan. Dan ini sebagai kekuatan saya bahwa pertolongan Tuhan itu pertolongan manusia itu terbatas, tetapi pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan saya tidak pernah terbatas, dan siapapun tak dapat menghalangi kita untuk maju dalam kehidupan ini, karena Tuhan sudah menyiapkan bagi kita semuanya untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan itu sebagai kekuatan saya, dan saya terus berdoa kalau Tuhan mengizinkan saya bisa berkeluarga lagi, karena sesungguhnya memang lalu-lalu itu kehidupan saya merasa kuat, tegar sendiri. Tapi ini sama mau pegang cookies sebentar ada orang. Jadi ternyata perlu teman dalam Amin. anak-anak belum datang, kalau anak sudah datang dia mau pegang, balik kalau mau minta tolong pasang. Jadi memang di kehidupan ini perlu teman, dan semuanya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang tentukan hari, tanggal, kapan, itu Tuhan yang sediakan. Kita hanya bisa berencana, dan Tuhan yang menentukan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menolong kita masuk di tahap pertama di bulan Desember lalu, Tuhan akan menolong juga untuk melanjutkan hubungan kami untuk ke depan bisa berkeluarga. Karena ya walaupun tinggal menunggu waktu, tapi semakin dekat itu waktu, karena 30 Juni DP istri ke-1 semakin dekat itu waktu, semakin gencar itu godaan, tantangan di depan, godaan. Aduh, tadi udah bilang ke teman-teman, coba bacakan di WA ini. Waduh, tiba-tiba tidak tahu teman-teman, karena tantangan itu, godaan itu semakin gencar, semakin mau menggoyahkan saya. Jadi mau membuat saya itu tergoyah untuk tetap melangkah ke depan. Namun saya tidak bisa digoyahkan karena saya sudah mengalami pahitnya hidup saya ini. Ketika suami meninggalkan saya dan ketika ada yang mengecewakan saya. Jadi saya itu tidak mau jatuh di lubang yang sama. Oh ya. Jadi saya, kalaupun Tuhan berkenan, saya tetap kuat untuk menghadapi godaan. Karena memang semakin gencar, kiri kanan memang. Oh Tuhan, Pak. Jadi dengan teman-teman, ngana nih bawa oto tadi dari sana. Ngana nih kok ngana pikiran, sudah di oto lagi kan. Jadi jangan, tadi ngana sudah fokus ibu pendeta Parera istri. Ngana kok kalian bawa oto sudah fokus dengan ini kan. Kurang ingat tuh udah Pak Ewe tadi kan. Kita lihat di apa nih masa nak fokus dapat tuh kurang gara-gara. Kita kasih baca ke orang. Jadi ada banyak tantangan,
Dan saya tahu memang orang tua bilang semakin dekat itu orang ke waktu yang orang rencanakan, itu semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan. Namun saya percaya bahwa saya tidak akan tergiur dengan godaan-godaan seperti itu, karena saya menjaga privasi saya sebagai pegawai, sebagai janda yang bilang janda kurang da over sana over sini. Jadi tetap saya menjaga image sebagai seorang janda yang terhormat. Oleh karena itu saya tidak saya terima segala apa yang orang PR, tapi saya tidak akan tergoda. Mungkin mereka kira kita ini boleh tergoda, mal sama yang Prabowo bilang sorry ya. Amin. Jadi saya wanita yang memegang prinsip, tidak bisa di ombang ambing ke sana kemari, boleh di apa. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan, pasangan sudah disiapkan oleh Tuhan dan tidak akan kemana-mana, karena saya percaya kalau Tuhan yang tentukan dia dari bulan Desember itu dia sudah tukar cincin yang kita, saya percaya Tuhan akan tuntun sampai di mana waktu yang Tuhan siapkan untuk kami berkeluarga. Itu sebagai kesaksian, dan di atas segala-galanya Tuhanlah yang selalu menolong saya, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam beraktivitas, dalam bertugas, dalam melakukan perjalanan. Tuhan yang selalu menolong saya, dan Tuhan adalah segala-galanya bagi saya. Terima kasih. Kesaksian yang sudah disampaikan oleh yang berbahagia Ibu Pauline, yang ternyata ada begitu banyak hal yang dirasakan dan dialami dalam perjalanan kehidupan, dan terus berupaya untuk tetap kuat menghadapi setiap kenyataan hidup yang ada. Memang kalau saya membaca-baca ini nama Pauline, cuma kalau saya cari kalau Pauline bagaimana, tapi dia sederajat dengan Paulina. Maka kalau Paulina berarti memang kalau di arti dari bahasa bahasa Latin, dia itu kecil, itu Pauline. Baru ini besar. Itu kalau arti nama Paulina itu kecil, tetapi ya, kenyataan kita menyaksikan tidak kecil, ya. Tetapi kalau melihat apa yang dikatakan nama Paulina dari bahasa karakter, maka dia mau mengungkapkan bahwa nama Paulina ini dia punya wawasan yang luas. Dia ini adalah seorang yang intuitif, tetapi juga seorang yang cepat tanggap, seorang yang kreatif dan penuh dengan inspirasi. Itu nama Pauline, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam kategori pun nama ini dikatakan dia memiliki tingkat spiritual yang tinggi, tetapi juga dia adalah seorang yang dikatakan pemimpi. Itu dalam bahasa pemimpi. Dan kita bisa bayangkan ya, itu bagian kalau pemimpi kan bagian harapan-harapan yang tentu berharap untuk bagaimana itu bisa terwujud. Sebagaimana yang juga sudah diungkapkan tadi oleh Ibu Pauline. Dan kita pun menyaksikan bagaimana kreativitas yang dimiliki oleh Ibu Pauline, selain seorang yang cerdas, selain seorang yang
selalu kreatif, maka betul-betul mau menjalani kehidupan yang cepat tanggap dalam segala hal. Dan karena itu sang pemazmur Daud pun hendak mengungkapkan bahwa Engkaulah yang membentuk aku. Dari buah pinggangku Engkau menenun aku dari dalam kandungan ibuku. Karena 54 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan mempersiapkan Ibu Pauline ada di dunia ini. Tentu melalui seorang ibu. Bagaimana seorang ibu kurang lebih 9 bulan menjaga janin yang ada, berupaya untuk mengurusnya ketika ada di dunia ini, dan ternyata mampu menghadirkan seorang yang memiliki kreativitas tetapi juga wawasan yang luas, memiliki bentuk kehidupan spiritual yang sangat kuat dan kokoh. Dan Daud pun mau mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia akui bahwa kejadiannya dahsyat. Dia akui kepada Tuhan bahwa benar-benar keajaiban Tuhan telah nyatakan dan membuat dia merasakan bahwa jiwanya benar-benar sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun yang Daud rasakan tanpa Tuhan. Dia akui bahwa baik tulang-tulangnya, tetapi juga dagingnya, semua yang tersembunyi sekalipun dia mau katakan bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena ketika dia mengatakan bahwa tulang-tulangku tidak terlindungi, dan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah sekalipun, tetapi ternyata sebagaimana Tuhan telah mempersiapkan, maka itulah yang juga menjadi satu puji-pujian daripada Daud. Karena Daud menyadari bahwa sesungguhnya mata Tuhan melihat dia yang bakal anak ketika masih dalam kandungan. Dan bagaimana dia menyadari hari-hari Tuhan telah membentuk dia, Tuhan menjadikan dia untuk boleh ada di dunia ini dengan segala keajaiban, dengan segala talenta dan karunia. Sekalipun Daud menyadari bahwa tidaklah mudah menapaki kehidupan yang ada. Karena itu dia mau katakan, betapa sulitnya pikiranku, tetapi betapa besarnya kasih dan setia Tuhan. Tidak dapat dihitung karena bagaikan pasir, dia mau katakan, ada dalam kehidupannya. Dan ini pun tidak hanya menjadi satu pengakuan daripada Daud ketika dia menyadari kehidupannya ketika masih sebagai janin dan sudah ada dalam hidup di dunia ini dengan segala kejadian yang dahsyat, tetapi juga dengan segala keajaiban yang sudah Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan dengan berkat-berkat yang ada. Ini pun sedang dirasakan dan dialami oleh Ibu Pauline dalam menapaki kehidupan 54 tahun sebagai seorang single parent yang tentu sekali tidak luput dari berbagai tantangan dan persoalan. Bagaimana tidak akan ada tantangan dan persoalan kalau cuma sebagai ibu rumah tangga yang bertanam di rumah, itu lain, ya toh. Tapi ini bisa dikatakan sebagai wanita karir yang selalu di luar karena tugas panggilan kerja sebagai ASN, yang pasti ada begitu banyak yang melihat, sehingga pasti godaan dan tantangan itu akan sangat banyak.
Dan sesungguhnya semua itu tidak akan pernah menyurutkan, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa dari arti nama, dia memiliki, Paulina itu adalah punya tingkat spiritual yang sangat tinggi. Dan tadi diungkapkan, selalu menyerahkannya hanya kepada Tuhan, apapun kehidupan yang ada, dalam komunikasi hanya kepada Tuhan. Maka bagaimana terus melangkah dan Tuhan persiapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan yang ada. Tinggal bagaimana untuk senantiasa menjalaninya dalam iman dan kesetiaan. Karena yang namanya kehidupan, semakin kita dekat Tuhan, kadangkala semakin banyak tantangan dan persoalan yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Tetapi bagaimana kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan telah berikan lewat perjalanan 54 tahun. Karena ya 54 tahun saya berkali-kali mau mengatakan kalau di atas 50 berarti ibarat matahari dia mulai miring. Sebab memang kalau menghitung waktu yang Tuhan beri, kalau mungkin seperti bahasa firman yang mengatakan umur kita manusia 70 tahun, kalaupun lebih 7 sampai 80 tahun, kalaupun lebih itu adalah penderitaan, maka orang hitung juga 54 tahun berarti tak kurang 54. So kurang ada berapa itu kalau dia sampai 7 sampai 80. Iya toh? Semakin kecil perjalanan hidup yang harus kita jalani. Tetapi dari yang kecil yang akan kita hadapi, bagaimana kita berupaya untuk selalu mengutamakan Tuhan. Bagaimana kita akan selalu memiliki sikap hidup yang betul-betul memberi kesempatan Tuhan ada. Supaya kalaupun kita tersandung, kalaupun kita menghadapi tantangan dan persoalan, tidak akan sulit buat kita untuk menemukan jalan keluar. Karena yang pasti Tuhan menyediakan setiap jalan keluar yang terbaik buat kehidupan kita. Asalkan kita tidak akan pernah jemu untuk menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana rasa kasih akan selalu menghampiri kehidupan kita, dan kita berupaya menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kalaupun memang tinggal terbatas kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mau berbuah, bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk orang lain, terlebih bagi Tuhan. Maka diyakini 54 tahun ini akan semakin membawa Ibu Pauline sukses adanya karena selalu mengutamakan Tuhan. Karena ketika kita telah dipakai Tuhan untuk selalu mau menjadi pemberita Injil di peristiwa Paskah yang baru kita lewati dan masih sangat hangat dalam kehidupan kita, sebagaimana perenungan kita lewat Rasul Paulus yang terus mau memberi penekanan tentang kesaksian iman yang sudah dia alami. Bagaimana itu pun akan menjadi satu kesaksian hidup dari Ibu Pauline, sehingga dilancarkan semua rencana-rencana ke depan dan akan dibuat berhasil segala sesuatu harapan yang ada. Sehingga yakinlah kita, tidak hanya Ibu Pauline yang menikmati kebahagiaan, tetapi juga seutuhnya kaum keluarga serta kita sekalian. Karena anugerah dan berkat 54 tahun akan selalu mewarnai kehidupan Ibu Pauline, tapi juga untuk seutuhnya keluarga sekarang dan untuk selamanya. Banyak selamat, Tuhan pasti memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kebaikan kasih-Mu nyata bagi kami di malam ini, ketika kami boleh bersama dalam pujian dan penyembahan, dan di dalamnya kami mendengarkan firman, saat mana ada kebahagiaan yang Engkau nyatakan
bagi kehidupan keluarga Minerungan Lesar. Ibu Pauline Lesar membilang usia 54 tahun di hari ini. Bagaimana dia boleh menikmati setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu, tetap sehat, diberkati, tetap semangat, dan berupaya untuk bagaimana terus melangkah dalam kehidupan dengan wawasan-wawasan yang luas, tetapi juga dengan cepat tanggap yang selalu dia miliki, karena berupaya untuk menghadirkan yang terbaik dan memakai kesempatan yang Tuhan beri dengan segala tanggung jawab pemberian diri, tidak hanya dalam mimpi tetapi sebagai pemimpi betul-betul merealisasikannya dalam segenap kehidupan yang ada. Maka kiranya kasih Tuhan akan selalu memberkati Ibu Pauline di usianya yang ke-54 tahun. Kreativitas yang dia miliki senantiasa diberkati. Tuhan yang akan selalu menolong, Tuhan yang akan selalu memakai dia dengan segala hikmat dan bijaksana untuk bagaimana dia menunjukkan peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama oma, sebagai hamba-Mu, sebagai ASN, tapi juga sebagai single parent, untuk menapaki setiap tugas tanggung jawab dalam hidup keluarga. Kasih-Mu akan selalu menyertai Ibu Pauline, sehingga dia tidak akan surut dengan berbagai godaan tantangan yang ada, tetapi dia memiliki semangat iman, karena dia mau menaruh kehidupannya, bahkan pun segenap sukacita, kebahagiaan, beban hidup dan gumulnya, dia mau serahkan hanya kepada Tuhan. Sehingga meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam rancangannya di usia 54 tahun, untuk nantinya menyongsong 55 tahun ke depan, kiranya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan akan selalu menyertai dalam dia menapaki kehidupan yang ada, dan dia akan selalu bersyukur membawa segenap langkah hidupnya hanya dalam campur tangan Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan Ibu Pauline dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, dan dibuat sukses adanya untuk segala harapan-harapannya, karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri, termasuk setiap rencana-rencana sebagaimana yang sudah mereka rencanakan untuk tahun ini. Kiranya dalam kendali Tuhan semuanya itu akan terjadi, dan itu akan membawa kebahagiaan. Memberkati anak-anak cucu dalam kehidupan mereka melalui tugas tanggung jawab yang ada, tetap diberi hikmat dan bijaksana, diberi sehat dan kuat semangat, bagaimana mereka sebagai anak, sebagai cucu yang juga akan tetap peduli kepada mama yang terkasih. Tuhan terus menyertai akan segenap langkah hidup, cita-cita, tapi juga masa depan anak-anak cucu yang ada. Apapun pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, biar kiranya semua ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Memberkati juga kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada di Gemim Yudea Pal 2, Kolom 4, tetapi juga semua yang boleh terundang di malam hari ini, mensyukuri kebaikan kasih-Mu melalui kebahagiaan daripada Ibu Pauline. Diberkatilah kami semua, siapapun kami yang boleh terlibat secara langsung dalam persekutuan yang berbahagia ini. Tuhan berkati kami ketika kami telah meluangkan waktu untuk boleh menghampiri kekudusan-Mu, yang di dalamnya kami telah diberi petunjuk dengan kebenaran firman dari cerita Daud tentang adanya dia di dunia ini, tapi juga dengan segala tantangan dan persoalan
Maka bagaimana tetap menguatkan dan memberi kami motivasi untuk selalu melakukan apa yang baik dan mengutamakan Tuhan. Maka langkah hidup kami pun pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tiada halangan yang akan kami tempuh. Tapi sekalipun ada halangan, tetapi Tuhan akan selalu ambil alih sehingga dalam kendali-Mu kami selalu menyerahkannya dan semua akan ada jalan keluar, ada harapan yang baru yang akan kami nikmati baik secara pribadi, lepas pribadi, jemaat-Mu yang ada di kolom 4, tetapi juga pada umumnya kami semua yang dipersatukan bersama di malam hari ini. Dan ketika kami semua telah memberi persembahan yang kami semua yakini itu adalah berkat Tuhan buat kehidupan kami, dan kami menyisihkan sebahagian dari yang kami dapatkan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap bentuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya dari semua bentuk persembahan ini, semuanya itu akan membawa keharuman bagi nama Tuhan lewat kerja pelayanan yang ada. Ketika itu mampu dikelola dengan segala baik, maka yakinlah semuanya itu akan dapat dimanfaatkan untuk menopang kepelayanan yang ada. Memberkati perangkat pelayanan yang ada di jemaat-Mu Gemim Yudea Paldua, semua badan pekerja, semua pelayan khususnya yang ada di kolom 4, Bapak Penatua Chris Hombokal, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengilala, tapi juga mereka yang memberi diri dalam kerja dan pelayanan yang boleh menyatu di malam hari ini. Diberkatilah pribadi lepas pribadi dan keluarga, perangkat pelayanan yang ada. Tuhan yang menolong dan menopang setiap komitmen pelayanan lewat program-program yang ada akan dibuat berhasil ketika ada kerjasama, ada saling menopang dalam tugas pelayanan yang ada. Ada support yang baik yang tentu ditunjukkan oleh semua anggota jemaat, sehingga dari semuanya itu akan mendatangkan sukacita karena pemberitaan Injil. Sekalipun mendapatkan hambatan, pasti dia akan terus merambat untuk menghasilkan buah yang lebat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terus diberkati, diberi sehat dan kuat semua pelayan khusus, semua perangkat pelayanan lainnya, biar kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai. Dan kami pun berdoa pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang ada di pusat sampai di daerah, khususnya yang ada di lingkungan 8 Paldua ini, ada kepala lingkungan yang boleh ada bersama dengan kami di malam ini. Tuhan memberkati Ibu Kepala Lingkungan, Ibu Dina Tumanduk, Tuhan yang terus menolong, tetap menaruh hikmat dan bijaksana, bagaimana dia melangkah dalam segenap tugas dan tanggung jawabnya kepelayanannya buat masyarakat. Kasih dan anugerah-Mu memberi dia sehat dan kuat, hikmat dan bijaksana, memampukan dia melangkah dalam kerja pelayanan untuk masyarakat. Sehingga yakinlah semua yang baik itu akan ada dan nampak karena kasih sayang Tuhan yang terus melingkupi pemerintah yang ada dalam kerjasama dengan semua masyarakat yang ada. Bapa di Sarga, terus diberkati jemaat-Mu yang ada di kolom 4, termasuk mereka yang belum berkesempatan hadir. Di dalamnya ada keluarga Tuyuwale Kawulur yang hari ini pun mereka menikmati sukacita hari ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun. Disadari Bapak Nofri masih dalam kondisi pemulihan secara utuh, namun mereka dalam sukacita kebahagiaan karena perjalanan bahtera hidup rumah tangga yang ada di usia yang ke-11. Tuhan berkati Bapak Nofri, Tuhan pulihkan dia, dan berkati seutuhnya keluarganya. Sehingga apapun yang menjadi rancangan kehidupan keluarga Tuyuwale Kawulur, semuanya itu akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami semua, kebahagiaan keluarga Winerungan Lesar atas hari ulang tahun Ibu Pauline yang ke-54 tahun.
kami pun menyerahkannya hanya ke dalam kasih dan anugerah-Mu. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera, senantiasa menganugerahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada kehidupan keluarga Winerungan Lesar, lebih khusus Ibu Pauline Lesar di usia yang ke-54 tahun. Tetapi juga akan terus menyertai, memberkati kita sekalian dalam kehidupan hari lepas hari, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kami bersyukur, berterima kasih karena ibadah kami pada malam hari ini, ibadah Jemaat Kolom 4, dan syukur hari ulang tahun dari Ibu Pauline Lesar yang ke-54 boleh selesai dengan segala baik. Kami percaya semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Engkau utus pada malam hari ini, Ibu Pendeta Fali Pelealu, Master Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan baginya. Bapa di surga, biar juga Engkau memberkati kehidupan keluarga Sampul Pelealu. Biarlah kekuatan kesehatan senantiasa Engkau anugerahkan bagi kehidupan keluarga hamba-Mu. Dimanapun mereka pergi dan berada, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga. Sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami boleh tiba di tempat ini, Tuhan juga akan menyertai perjalanan kami sehingga boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, keluarga di tempat ini boleh membagi berkat lewat santap kasih bersama. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Engkau memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga. Engkau mengkuduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau adalah sumber berkat. Engkau akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang kami kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Kolom 4, para undangan yang dikasihi Tuhan, demikianlah
ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan atas nama seluruh yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin Pendeta Fali Pelealu Master Teologi yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampun Pelealu. Dan biarlah senantiasa dianugerahkan kekuatan, kesehatan, dan dimanapun keluarga hambamu ini pergi, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan biarlah senantiasa hidup di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4, para undangan yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kita ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari Difra dan terakhir dari Majelis Kolom. Namun pertama diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Diserahkan kepada Ibu Kolom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan malam hari ini. Kami atas nama keluarga pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Jemaat Mimi Widya Palua, Ibu Pendeta Fali Pelealu Master Teologi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua malam hari ini, telah melayani kita dengan firman dan mendoakan kita semua. Sekali lagi atas nama keluarga dan pribadi menyampaikan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Juga terima kasih kepada MC Ibu Aleta yang sudah menuntun ibadah ini, jalannya ibadah ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Persus Kolom 4 bersama jemaat Kolom 4, juga jemaat sekitar, para undangan yang hadir, teman-teman yang hadir. Saya menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan kiranya memberkati dalam segala tugas kerja kita dan dalam seluruh aktivitas, terlebih pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan dari keluarga. Terima kasih. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diketemukan lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 April 2024, berkaitan dengan ibadah Kolom 4 atas permintaan keluarga, sekaligus dengan syukur HUT ke-54 Ibu yang cantik, Ibu Polin Binarman Desa. Dan harapan kami, semoga kita boleh ketemu lagi pada HUT ke-55 tahun 5 double. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Gadin. Ya, jadi harapan kita supaya di 55 tahun, so keluarga apa betul? Belum boleh bilang itu keluarga apa. Pokoknya dan so double. Ya. Kira begitu. Terima kasih buat Kadin yang terhormat Ibu Pendeta Fali Pelealu FTH, keluarga Sampun Pelealu, sebagai ketua BPMD Mimi Widya Palua yang boleh menjadi saluran berkat kami. Dan terima kasih buat MC
Ibu Aleta Sungai Semese sebagai Ketua Unit Pelayanan Doa di Kolom 4 yang boleh menjadi MC. Dan lebih khusus terima kasih buat kita semua Kolom 4 yang boleh hadir, bahkan undangan sekalian yang berada di luar. Terima kasih banyak mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebagai informasi, ibadah kolom kita lagi akan berlangsung hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada Bapak Nofri Kiduale. Terima kasih. Memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk persembahan kita malam hari ini angka bagus. Pundi 1 100.000, pundi 2 100.000, dan persembahan ibadah syukur HUT 100.000. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.